Halo guys, balik lagi dengan Progress Hobby. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba sesuatu yang berbeda. Hari ini saya akan bahas untuk figur-figur yang sudah dibuka pre-ordernya, dan kita mau lihat figurnya seperti apa. Dan walaupun saya sudah pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, tapi kali ini formatnya agak berbeda. Jadi saya mau mulai dari awal, dan saya sebut kali ini episode yang pertama. Jadi biar sesuatu yang fresh, biar channel saya isinya nggak semua unboxing dan review ya. Jadi saya minta mohon kritiknya untuk video ini. Kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, kita general guideline dulu untuk video ini supaya nggak misleading ya. Yang pertama, ini kebanyakan figur-figur yang saya suka. Jadi tapi saya akan mencoba untuk kasih lihat juga figur yang mungkin saya suka dan kalian juga suka ya. Terus saya juga nggak expert, jadi jika ada terms-terms atau kalimat yang saya salah sebut, mohon dimaafkan. Kebanyakan information untuk pre-ordernya maupun gambarnya dan segala macam saya dapat dari websitenya ya. Terutama seperti Good Smile paling banyak di sini, dan ada website lainnya. Dan untuk pre-order sendiri saya lihat tanggalnya ada dari toko lokal juga, tapi mostly kebanyakan dari AmiAmi. Itu biasa source utama saya untuk lihat pre-order ya. Dan yang saya akan ngomongin kebanyakan hanya appearance-nya, jadi saya nggak akan bahas apapun tentang karakternya supaya avoid spoiler. Dan kemungkinan yang ada di sini saya sudah pernah nonton animenya atau baca manganya, jadi paling nggak saya familiar dengan karakter figur yang ada di list ini ya. Dan of course, walaupun menurut saya menarik, saya nggak akan pre-order semuanya. Jadi ini yang menurut saya menarik dan mudah-mudahan membantu Anda untuk pre-order juga. Last but not least, enjoy the video. Mudah-mudahan kalian suka dengan format ini ya. Let's go to the video. Yang pertama, kita lihat Lucrea Shaman King Anna Kiyoyama. Ini dari Mega House ya. Dan untuk Shaman King ini sekarang juga lagi airing di Netflix. Dan Anna Kiyoyama ini salah satu karakter yang ini ya muncul terus karena dia dengan karakter utamanya Shio Asakura ada hubungan dekat, dan saya nggak mau ngomong. Yang kita mau lihat adalah figurnya. Ini untuk figur sendiri ada beadsnya dia. Ini menurut saya bagus banget, dan seperti ada batu-batu ya, klasik kayak Japanese look. Yang tingginya ini pun 16 cm. Jadi overall ini scale figure ini lumayan bagus ya, dan saya suka untuk si Anna Kiyoyama ini ya. Dan mudah-mudahan kalian juga suka dengan si Anna ini juga. Dan figurnya ini menurut saya bagus. Karena apa? Sculpting mukanya bagus, dan overall ini juga bagus untuk batuannya ya. Tadi saya bilang ini scale figure, tapi saya nggak tahu ini scale figure apa bukan. Tapi yang jelas ini menarik banget buat saya. Lalu kita lihat Pop-Up Parade Meliodas. Meliodas ini dari Seven Deadly Sins. Jika kalian nggak familiar sama manga atau animenya, mungkin kalian familiar dengan mobile gamenya ya. Karena jujur, walaupun teman saya rekomend series ini, saya tahu dia pertama dari mobile gamenya juga. Dan Meliodas ini adalah karakter utamanya. So far, Pop-Up Parade saya suka sekali. Saya satisfied dengan kebanyakan dari sculptingnya. Dan ini juga pun saya lihat sculptingnya Meliodas menarik ya. Dan warnanya pun juga bagus, jadi ini saya sangat tertarik. Dan saya sudah pre-order juga untuk Pop-Up Parade si Meliodas ini. Jadi nanti tinggal tunggu aja datang, saya akan unboxing dan review. Bisa kalian lihat di sini, dari figurnya looksnya juga bagus, pedangnya juga bagus ya, scabbardnya, dan overall outfitnya bagus, dan rambutnya juga bagus. Jadi ini menurut saya lumayan cukup menarik untuk kalian consider jika kalian suka Seven Deadly Sins dan kalian nyari figure yang nggak terlalu mahal ya, karena Pop-Up Parade harganya masih lumayan affordable. Lalu ini menjadi favorit saya, dan of course saya sudah pre-order RFXJ Shinobu Kocho. RFXJ adalah salah satu brand series dari ini ya, favorit saya dari Kotobukiya ya. Dan scale figurnya dia saya punya banyak. Dan Shinobu Kocho ini menurut saya bagus sekali ya. Untuk demo saya sendiri, saya juga udah punya beberapa RFXJ, tapi ini juga menurut saya bagus banget. Saya mesti tambah ke koleksi saya. Dan rilisnya nggak lama lagi ya, Januari 2022, dan tingginya 25 cm. Ini menurut saya oke banget. Dari Shinobu Kocho ini, kalian bisa lihat sendiri dari outfitnya, dari nichirin blade-nya, dari sculpting mukanya, warnanya, dan maupun efeknya. Ini udah bagus banget ya.
Jadi jika kalian pernah beli RFXC ataupun belum pernah tapi kalian suka Demon Slayer, ini menurut saya highly recommended banget ya untuk figur si Kocho ini. Tapi mungkin memang harganya agak mahal ya untuk RFXC, jadi mungkin kalian bisa consider untuk beli ini ya. Lalu yang berikutnya dari Marvel, dari series Disney Plus yang belum lama ini tayang, itu Nendoroid Loki, ada TVA and President version. Jadi ini semacam kayak DX versionnya ya. Jadi ada yang TVA-nya version, yang kebanyakan mungkin kalian lihat dari pre-order adalah yang TVA version, tapi ini ada juga yang President versionnya ya. Jadi yang President versionnya, jika kalian sudah nonton pasti kalian tahu, saya nggak mau spoiler, tapi menurut saya ini cukup bagus ya. Karena dari President version ini kalian dapat yang ini, outfit yang ini dengan helmnya dia, dan juga dengan tulisan itu ya, Marvel Studios Loki-nya. Jadi untuk dari segi worth it atau enggak, menurut saya lumayan worth it untuk yang President versionnya, karena saya sendiri suka dengan outfitnya Loki yang President version ya. Jadi menurut saya jika kalian mau beli, mungkin kalian bisa consider beli yang President version juga. Tapi jika enggak, yang TVA version pun menurut saya juga udah cukup bagus ya untuk Nendoroid Loki ini. Lalu yang berikutnya, Figma Inosuke Hashibira yang DX Edition. Jadi untuk si Inosuke ini saya sudah pre-order juga ya. Saya udah kemarin unboxing dari review Tanjiro, dan saya sudah pre-order Nezuko dan Zenitsu. Jadi dari 4 sekawan itu yang belum saya pre-order adalah si Inosuke. Dan dari segi sculpting segala macam articulation saya nggak perlu ngomong panjang lebar, kalian pasti sudah tahu saya suka dengan Figma figure, dan ini menurut saya worth it banget ya untuk di pre-order. Kita mau lihat parts-parts yang dapat, ada extra headplate-nya juga, ini cukup bagus, dan ada itunya ya, kayak dia lagi marah, itu ada nafas dari hidungnya. Ini juga ada nichirin blade-nya, hand parts-nya, ada efeknya, dan untuk Kusmile Company bonusnya ada futon. Ini menurut saya Kusmile Company bonusnya menarik ya. Biasa saya nggak terlalu perhatiin untuk bonusnya, tapi untuk si Inosuke ini lumayan menarik. Oke, yang berikutnya kita lihat Revoltech Amazing Yamaguchi Shoto Todoroki. Dan saya nggak bisa ngomong terlalu banyak untuk figur Revoltech ini karena saya belum punya Revoltech, dan saya sudah lihat yang Deku punya. Jujur walaupun kelihatannya keren untuk articulationnya, saya nggak suka untuk sculpting mukanya Deku, tapi untuk si Shoto Todoroki ini saya lihat ini lumayan keren, dan efek-efek yang didapat pun juga bagus ya. Jadi ini overall yang bikin saya tertarik karena sculptingnya saya bisa terima untuk mukanya, dan untuk articulation dan efek-efeknya ini cukup menarik ya. Kalian bisa lihat di sini ada 7 tipe muka dan 2 tipe rambut yang berbeda, dan ada efek-efeknya itu dan hand parts-nya. Jadi ini overall sangat menarik sekali. Saya belum pernah punya Revoltech, dan ini mungkin saya consider ini menjadi figur Revoltech Amazing Yamaguchi saya yang pertama. Lalu kita lihat 3 sekawan dari yang film terbarunya, yaitu World Heroes ya. Jadi ini adalah Nendoroid Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki yang stage suit version. Jadi jika kalian belum pernah nonton filmnya, of course karena ini baru aja di Jepang ya, dan memang ini menurut saya, walaupun saya belum pernah nonton si World Heroes Mission ini, kenapa kok suka sama ini? Karena jujur ini keren banget untuk outfitnya ya, dan ini saya suka sekali. Saya overall emang generally saya suka warna hitam, dan setelah saya lihat style suit versionnya ini yang Nendoroid 3 ini, menurut saya keren banget. Tapi apa saya akan pre-order 3-3-nya saya belum tahu, karena jujur dari 3 ini favorit saya adalah Bakugo, tapi untuk outfitnya saya suka si Deku. Jadi masih saya mikir-mikir apakah saya akan pre-order ketiganya atau hanya satu aja. Tapi jika kalian suka Nendoroid dan kalian suka My Hero Academia, ini menurut saya bagus banget ya untuk ketiga Nendoroid ini, dan mungkin kalian bisa consider untuk pre-order ketiga-tiganya juga ya, tergantung budget. Nah, saya akan mention beberapa figure yang tadi saya nggak bahas, tapi menurut saya lumayan menarik. Saya akan bahas secara cepat aja di beberapa ini ya, slide berikutnya.
Yang pertama Nendoroid Swachou, Izuku Midoriya, Bakugo, dan Todoroki. Ini menarik karena bisa duduk ya. Lalu ada 3 bahan presto ini, ada Yuji, Dabi, dan Tanjiro. Dan ini menurut saya lumayan menarik. Ini saya nggak tahu rilisnya kapan, tapi ini satu pre-order yang baru aja di announce. Lalu yang terakhir ada Powa Parade Yunyun dari Konosuba. Oke guys, sampai sini aja untuk videonya. Gimana menurut kalian? Apa kalian enjoy dengan format pembahasan pre-order seperti ini? Saya juga namain ini Figures Pre-Order Roundup karena saya kumpulin dari Word 2 minggu ya yang udah di-announce pre-order. Saya bilang tadi week 1 dan 2 Agustus dan akhir Juli ya. Jadi supaya ada kumpulan banyak yang bisa saya bahas. Jika kalian suka dengan format ini dan suka tipe video ini, please let me know in the comment. Saya akan bikin lagi untuk yang berikutnya. Mudah-mudahan saya bikin secara regularly ya. Kalian tunggu aja. Yang berikutnya tetap unboxing dan review si Powa Parade Shoto Todoroki. Please consider to like the video, share the video, and subscribe to the channel. Thank you guys. Bye bye.